Menggosok pelipisnya, yang sudah mulai sakit. Dengan paksa, Kaisar Pedang Changzu merasa kesal di dalam hatinya. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan melewati air berlumpur ini. Sekarang tidak mendapatkan manfaat sedikit pun, dan itu berantakan. Sia-sia, dia memberi Mahkamah Agung sebuah alasan untuk berurusan dengannya. Mungkin setelah hari ini, Changzu Qiancheng tidak lagi menjadi Qiancheng. Kaisar Pedang Changzu merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Setelah berurusan dengan penguasa cahaya, orang berikutnya yang harus dibersihkan adalah dia, yang bertanggung jawab atas Qiancheng, tetapi tidak mendengarkan perintah dan perintah Mahkamah Agung. Sial, ini bukan apa-apa. Kaisar Pedang Changzu sangat tidak mau. Leluhur Kendo menyaksikan Qin Yichen mencoba yang terbaik untuk menunda waktu sepanjang jalan, dan datang sedikit demi sedikit, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Lakukan, kamu bisa terus mati dan lihat berapa lama kamu bisa melompat. Qin Yichen, sebagai fokus perhatian semua orang, memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan matanya melihat bekas pedang di kedua sisi jalan satu persatu. Serius, aturan dunia Kendo ini sangat berbeda dari Kendo yang dipelajari Qin Yichen di pengadilan 3000 Dao. Perbedaan inilah yang membatasi kekuatan Qin Yichen. Kayak full picture scroll, tiba-tiba ada yang bilang peraturannya udah berubah dan cara menggambar pohon gak boleh seperti ini. Seluruh gulungan gambar masih dapat berjalan tanpa berubah. Bagaimanapun, pohon tetaplah pohon. Tetapi ingin mendapatkan poin di bawah aturan evaluasi asli lagi adalah angan-angan. Bagi yang lain, tanda pedang ini mungkin salah satu cara untuk memahami cara Kendo. Anda perlu merasakan dengan hati-hati dan sedikit memahami misterinya. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu lama untuk dirasakan. Tetapi bagi Qin Yichen, hal-hal ini adalah caranya untuk memeriksa kebocoran. Tingkatkan Kendo Anda dengan membandingkan perbedaan antara tanda pedang yang berbeda. Qin Yichen telah belajar banyak dari perjalanan ini. Dari niat pedang ini yang cukup untuk meninggalkan bekas pedang, Qin Yichen telah belajar banyak hal, dan telah mengganti dan memodifikasi latihan aslinya. Ketika dia mencapai dinding terakhir, Qin Yichen melihat bekas pedang yang ditinggalkan oleh Han Sanjian. Hanya sekilas, bahkan pandangan kedua. Apa-apaan ini? Kata-kata Qin Yichen seperti blockbuster, yang secara langsung membuat bidang kompetisi mendidih. Sedini sebelumnya, tanda pedang ini sangat dipuji oleh Patriark Kendo dan Kaisar Pedang Changzu. Dan dia menawarkan kondisi yang sangat tinggi untuk mengetahui siapa yang meninggalkan bekas pedang. Mengapa Anda, penguasa kota reruntuhan kecil, bahkan lebih kuat dari Kaisar Pedang dan Leluhur Pedang? Sebelum Qin Yichen masuk, Leluhur Kendo berdiri. Tuan Light, saya menyarankan Anda untuk mengambil kembali apa yang Anda katakan sebelumnya. Bekas pedang ini ditinggalkan oleh seorang senior. Makna pedang di dalamnya sangat dalam, dan orang biasa tidak bisa melihat misteri di dalamnya sama sekali. Demi masa muda dan ketidaktahuanmu, jika aku menarik kembali apa yang kamu katakan sebelumnya, aku bisa mengabaikanmu. Patriark Kendo mengklaim sebagai Patriark Kendo dari alam dewa, dan apa yang dia katakan setara dengan aturan emas. Jika orang-orang di alam dewa ingin berlatih Kendo, mereka harus melalui kesulitan ini dan mematuhi ajaran Kendo. Kepala keluarga. Sekarang Qin Yichen tiba-tiba melompat keluar, atau sebagai pemilik kota, berani menunjuk pada hal yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Penguasa kota dari alam dewa bukanlah orang yang paling kuat di kota, mereka hanya pandai memerintah. Setiap penguasa kota yang sadar diri tidak akan mengomentari masalah ini dengan santai. Jika dia benar, tidak ada yang akan memujinya. Jika dia salah, akan ada banyak pelanggaran. Patriark Kendo, yang tidak terlalu tertarik dengan identitas penguasa kota, melihat Qin Yichen menodai dewa di dalam hatinya, dan tentu saja kemarahannya meningkat. Kaisar Pedang Changzu, yang berada di sampingnya, ingin memarahinya. Tetapi melihat leluhur Kendo tua itu pergi, Kaisar Pedang Changzu tertegun sejenak, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sial, aku hampir dibawa ke selokan oleh anak ini. Di mata Kaisar Pedang Changzu, ini adalah provokasi Qin Yichen kepada mereka, dan tujuannya secara alami untuk menunda waktu baginya untuk mempersiapkan pukulan balik. Bagaimanapun, memasuki Wucheng sekarang seperti seekor domba memasuki mulut harimau. Jika Anda ingin keluar, Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk melakukannya. Setiap momen sangat berharga. Melihatnya sekarang, mungkin Master Cahaya ini memiliki beberapa cara, dan mungkin dia dapat mendukungnya untuk sementara waktu, sampai orang-orang di belakangnya mengatur tenaga untuk datang menyelamatkan. Kaisar Pedang Changzu terbatuk ringan dan mulai bekerja sama dengan Qin Yichen untuk bermain. Leluhur tua, menurutmu berapa umurmu? Mengapa kamu masih marah pada seorang anak? Patriark Kendo tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menunjuk Qin Yichen, dan menatap Kaisar Pedang Changzu dengan wajah marah. Kamu menyebut orang ini anak kecil? Dengan senyum malu di wajahnya, Kaisar Pedang Changzu mengulurkan jari dan menggaruk kepalanya. Sepertinya agak tidak pada tempatnya. Nenek moyang Kendo hampir menjadi liar, tetapi Anda masih tahu itu tidak pantas. Sama seperti Patriark Kendo memarahi Kaisar Pedang Changzu, Qin Yichen mengambil tembakan panjang.
Ya, aku hanya seorang anak berusia beberapa ratus bulan. Di depanmu monster tua dengan rentang hidup 100.000 tahun. Aku bukan anak kecil. Apakah itu harus ayahmu? Ironi Qin Yichen membuat leluhur Kendo terasa seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Untuk membuat leluhur Kendo marah, hanya ada satu tujuan, yaitu penyesalan datang ke dunia ini. Qin Yichen menguap bosan. Matanya tertuju pada Qin Jia, yang berada di samping, tampak sedikit bingung, dan kemudian berbalik untuk melihat leluhur Kendo di samping. Ada apa? Hanya ada satu lawan yang tersisa. Apakah itu berarti jika aku mengalahkannya, aku bisa memenangkan hadiah pertama kompetisi ini? Kata-kata Qin Yichen seperti duri, menusuk jantung leluhur Kendo. Apa maksudmu hanya ada satu lawan yang tersisa? Ini jelas merupakan tempat yang disiapkan khusus untuk kalian berdua. Selama kamu menunjukkan kekuatan yang cukup, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Namun, jika bakat dan kekuatan seseorang tidak mencukupi, tunggu saja untuk dihilangkan. Qin Yichen memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Sebelum menunggu jawaban dari leluhur Kendo, Qin Yichen mulai berbicara pada dirinya sendiri lagi. Aneh, kenapa orang ini tidak bergerak, seperti bajingan? Engah. Mendengar metafora gambar Qin Yichen, Kaisar Pedang Changzu hampir memuntahkan seteguk darah tua, dan sulit baginya untuk menentukan di dalam hatinya. Orang seperti apa yang bisa dia ucapkan kata-kata keterlaluan pada saat seperti itu? Meskipun tidak puas, Kaisar Pedang Changzu mengingatkan Qin Yichen. Saya pikir jika Anda tidak melihat situasinya dengan jelas, lebih baik melarikan diri dengan cepat. Dengan cara ini, Anda masih memiliki peluang 1 dalam 1000 untuk melarikan diri. Meskipun dia pikir kata-kata Qin Yichen keterlaluan, Kaisar Pedang Changzu jelas masih mengambil keselamatan Qin Yichen di dalam hatinya, dan diam-diam mengingatkan Qin Yichen melalui transmisi suara. Lagi pula, di lingkungan Qin Yichen saat ini, dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi leluhur Kendo. Bukankah ini mencari kematian?